Allah Subhanahu wa Ta'ala punya beberapa istilah di dalam Al-Quran tentang hati yang bermasalah. Satu misalnya qalbun marid, atau fi qulubihim marad, ada penyakit di dalam hatinya. Ada juga kemudian istilah qasat qulubukum, kemudian hati kalian menjadi keras, jadi keras dan berpenyakit. Ternyata kalau kemudian kita lihat ke alam nyata, maka tanda dari hati berpenyakit itu salah satunya dia meras, dia menjadi sulit menerima kebenaran, dia menjadi merasa lebih tinggi daripada orang. Jadi kalau kita ini merasa putih, mungkin kita harus periksa hati kita. Jangan-jangan putihnya itu adalah nanah dari luka di dalam hati kita. Kalau kita merasa tinggi, kita harus periksa. Barangkali itu justru saat kita melayang, kehilangan pijakan yang seharusnya. Kalau kita merasa besar, kita harus periksa lagi, karena mungkin kita hatinya justru sedang bengkak. Dan kalau kita merasa wangi, jangan-jangan itu asap dari amal soleh kita yang harus dibakar ya. Maka mendeteksinya adalah dari gejala luar. Gejala luar itu seperti apa? Contoh begini, Anda belajar din ini, ikut taklim agama ini, semakin mengkaji ilmu, apa yang kemudian menjadi produk dari itu? Kalau Anda semakin mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik daripada orang lain, hati-hati. Kalimat itu di Quran keluarnya dari iblis. Kalau Anda semakin belajar sesuatu, kemudian semakin merasa berhak atas karunia Allah, lalu mengatakan, kalau saya ini diberi begini ya karena saya orang begini gitu ya, berilmu, berpangkat, beramal soleh, lah ya saya soge, sholat saya itu sehari 300 rakaat misalnya gitu ya, lah ya saya soge, oh saya itu puasa setahun kalau gitu lebih dari 200 hari, lah ya saya sukses, oh saya itu tiap bulan itu dari Ba'da Isya sampai menjelang subuh misalnya. Kalau sudah semakin seperti itu, apa yang kita warisi? Coba perhatikan kalimat semua Nabi dan Rasul dalam Al-Quran. Apa kata Adam? Rabbana zalamna anfusana. Apa kata Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa kata Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Apa kata Sulaiman lagi? Rabbi awzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mal salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Itu Sulaiman yang ngomong. Apa yang dikatakan Sulaiman? Bukan saat salah seperti Adam, bukan saat salah seperti Yunus, tetapi yang dikatakan Sulaiman ini saat jaya, sejaya-jayanya dia mengatakan apa? Ya Allah, tolong aku untuk bisa mensyukuri nikmat yang sudah Kau anugerahkan kepadaku dan kedua orang tuaku. Tolong aku supaya bisa beramal saleh yang Engkau ridhoi. Sebab meskipun aku beramal saleh tanpa ridhomu, apalah artinya? Tolong aku ya Allah supaya Engkau memasukkan aku termasuk golongan hamba-hambamu yang saleh dengan rahmatmu, sebab tanpa rahmatmu aku tidak layak bersama mereka. Sulaiman yang ngomong begitu. Apa yang dikatakan Yusuf tadi di puncak kejayaannya, tawaffani muslimah wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, matikan aku sebagai seorang muslim, himpunkan aku meskipun aku ini tidak layak, himpunkan dengan orang-orang saleh. Bayangkan. Jadi kalau kemudian hasil akhir kita belajar agama tidak seperti ini, so ada penyakit. Kalau justru kemudian kita bertambah ilmu, makin kemudian khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Alasannya apa kata iblis? Orang itu kalau sudah terlanjur sombong, alasan bisa dicari. Dan iblis cari alasan. Kalau tadi benar, kau binti, kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Dikiranya api lebih baik dari tanah. Kenyataannya api itu kata para ulama membakar, merusak, menghancurkan, panas, bau busuk, tidak enak. Itu api. Tanah lembut, tabah, kokoh, menumbuhkan subur tanah. Dan iblis lupa. Dari dulu harga orang segitu-gitu.
harga tanah naik terus. Makanya Anda itu jadi manusia, value-nya harus naik terus. Jangan kalah dengan tanah di sekitar Simpang 5. Gitu kan? Value-nya harus naik terus. Jadi ini penyakit hati kita ini kentara dari apa yang kemudian muncul di dalam rasa-rasa kita sendiri. Makanya Rasulullah mengatakan tentang soal ini, Islam di kalbak. Kita fatwa kepada hati. Seperti apa dirimu itu? Merasa lebih tinggi, merasa lebih besar, merasa lebih mulia, merasa lebih berilmu, merasa lebih pintar, merasa lebih soleh, merasa lebih disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataukah engkau seorang hamba yang ketika melihat orang, maka engkau mengatakan kepada dirimu, orang ini lebih utama daripada aku. Kalau lihat yang tua, orang ini amalnya lebih banyak dariku. Kalau lihat yang kecil, orang ini dosanya lebih sedikit dariku. Kalau lihat orang yang cacat, Masya Allah, dia diberi oleh Allah kelebihan untuk tidak melakukan kemaksiatan, dijaga oleh Allah dengan cara seperti itu. Buta matanya, dia tidak melihat yang haram. Selalu kita kemudian melihat orang itu, melihat orang dengan penuh merasa, ya Allah, saya kurang.